Ya, saya akan kembali mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan pakar hukum pidana Mas Heri. Kita ketahui beberapa hari ke depan ini kan juga ada agenda-agenda lain ya. Ada pemeriksaan saksi dan juga ahli, pembuktian saksi dan ahli dari pemohon dan juga termohon, kemudian sampai nantinya menunggu putusan begitu. Apa yang bisa diharapkan ya setidaknya dengan adanya pembuktian saksi dan juga ahli 2 hari ke depan ini, Mas? Ya, penekanannya begini, agar ini bisa semakin terang benderang, sama seperti kaidahnya proses penyidikan kan untuk membuat perkara itu menjadi terang benderang, perkara pidana, pelakunya siapa. Nah, konsepnya sama. Jadi menurut saya kita pengen dihadirkan alat bukti yang absolut, yang mutlak, yang tidak terbantahkan. Jangan tadi ada peluang untuk saling membantah, seperti keterangan saksi, nanti dibawa keterangan saksi yang berbeda lagi. Ini kan sampai kiamat nggak akan ketemu. Tapi alangkah baiknya misalnya adakah tes DNA, apakah ada sidik jari, apakah ada ceceran darah yang itu kemudian dimaknai sebagai ini Peggy Setiawan yang ini bukan yang lain gitu. Kalaupun ada Peggy Setiawan yang lain, Peggy Setiawan yang alias apa lagi kan begitu kan. Jadi ini yang bisa kita harapkan tentunya dapat dihadirkan dalam sidang pra-peradilan hari ini. Dan ini biar jadi pembelajaran juga bagi semua. Kalaupun mau mendalilkan bahwa kliennya bukan tersangka, ya begitulah caranya. Bukan hanya sekedar pakai dalil, hanya mengutip teori asas. Dan begitu juga penyidik ketika dia menetapkan seseorang menjadi tersangka, dia punya kewajiban bahwa istilahnya actori incumbit onus probandi, siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Nah, itu titik tekannya menurut saya yang perlu kita minta dihadirkan dalam sidang pra-peradilan ke depannya. Jadi tidak hanya sekedar dalil, tapi tanpa ada bukti fakta yang kuat. Jadi harapannya absolut sifatnya, bukan lagi yang nisbi, yang relatif, tapi yang mutlak, yang tidak terbantahkan begitu. Kalau kita berbicara spesifik begitu ya mengenai saksi dan juga ahli, mengingat hasil dari jawaban dari pihak termohon hari ini cukup kuat begitu, artinya sudah kemarin ketika disebutkan oleh pihak pemohon bahwa ada bukti-bukti yang kemudian ini tidak dilengkapi, tapi ternyata hari ini toh akan terlihat sama-sama kuat gitu. Apa yang bisa diupayakan setidaknya, Mas, untuk saksi dan juga ahli yang mungkin bisa dihadirkan besok? Ya, bagi pemohon. Menurut saya titik peran penting sentralnya adalah harus ada kejujuran dan juga harus ada open, keterbukaan di sini. Bahwa administratif yang selama ini dipandang dalam proses penyidikan itu adalah dalam kerangka yang sifatnya sangat tertutup, itu sebenarnya bukan lagi tabu untuk dibicarakan di ruang publik. Terlepas dari apakah dia berhubungan langsung dengan perkara itu ataupun orang lain. Karena kita bicara publik sekarang kan. Jadi ini yang harus dibuka sehingga profesionalitas dalam hal Bayangkara yang kemarin hari Senin 1 Juli bertepatan dengan 78 tahun itu semakin profesional. Ini adalah menurut saya pemaknaan kalaupun memang benar penyidik melakukannya, silahkan dibuktikan secara terang benderang. Jadi kita bermain pada posisi yang netral terlebih dahulu untuk melihat siapa yang salah, siapa yang kemudian kurang bukti. Nah, tinggal hakim melihat kalau memang ternyata buktinya hanya seperti ini, nah inilah yang akan diputus oleh hakim dengan keterbatasan yang ada, keterbatasan baik dari penyidik maupun pembela dari Peggy Setiawan. Karena kalau hanya menyoal bahwa bukan dia pelakunya, keluarganya bilang bukan dia, iya. Tapi dalam hukum tidak sesederhana itu gitu. Karena harus ada bukti-bukti yang juga harus diberikan. Betul, itu tadi. Begitu juga penyidik. Apalagi penyidik ketika dia menetapkan orang menjadi tersangka, ada upaya paksa di sana, ada penangkapan, ada penahanan, dan sekali lagi itu adalah pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia. Kalau memang ternyata dia bukan pelakunya, masa dia harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang bukan dia yang melakukan? Ini tidak fair sama sekali. Begitu. Baik, kalau menurut dari pemohon, ini kan menyebutkan bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka maupun juga DPO saja itu sudah tidak ada buktinya begitu, dan itu tadi belum sempat terjawab. Nanti pertimbangan dari majelis hakim atau hakim tunggal sendiri seperti apa, Mas? Singkat saja. Ya, mungkin karena ini tidak ada alat bukti yang mandiri sekali sifatnya, mungkin lewat keterangan petunjuk. Maka tadi pernyataan bahwa si Peggy pelakunya dari satu saksi tadi akan dirangkai dengan keterangan saksi yang lain, alat bukti yang lain, bahkan termasuk keterangan Peggy sendiri, termasuk alat bukti yang lain, misalnya keterangan ahli, apakah ahli psikologi forensik dan lain sebagainya. Saya rasa itulah yang kemudian bisa memunculkan terbersitnya keyakinan hakim di sana. Tapi kalau hanya mengandalkan pada saat ini saja, saya rasa siapapun hakimnya, level udah hakim agung sekalipun nggak akan bisa memutuskan. Karena ini masih sangat mentah sekali ya. Dan terlalu terburu-buru, terlalu naif kita kalau sampai pada baru pembahasan replik dan duplik kita sudah menyatakan orang ini pantas kita judging salah atau tidak. Ya. Baik.
Baik, kita harapkan ya ke depannya ini bisa kemudian ini membuka tabir secara terang benderang begitu berkaitan dengan kasus kematian Vina dan juga Eki setidaknya dalam sidang pra peradilan ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Sama-sama. Heri Firmansyah, Semoga pakar hukum bermanfaat, pidana. ya. Sehat selalu.